Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Fitra Sabila. Di sini saya akan menjelaskan proses instalasi dan konfigurasi Nginx, MariaDB, PHP, dan SSL menggunakan CentOS 8. Untuk yang pertama, kita bisa masuk ke bagian cloudkilat.com. Kemudian ke bagian server. Di sini kita akan mereinstall server. Lalu kita pilih yang bagian CentOS Stream 8. Setelah kita mereinstall, ini akan muncul seperti ini. Kemudian untuk selanjutnya kita akan masuk ke putih. Lihat dulu di bagian passwordnya. Untuk masuk ke putih, sebelumnya kita akan melihat IP bagian addressnya. Di sini IP untuk saya sendiri yaitu 117.53.46.88. Nah, di sini kita akan memasukkan password saya sendiri ya. Bebas untuk passwordnya. Setelah itu kita masuk lagi ke bagian putih dengan IP yang sama yang pertama. Di sini juga memasukkan password yang sudah kita buat. Sebenarnya ini untuk yang pertama yaitu mengatur repositori CentOS 8-nya, di mana direktori yang pertama yang cd/etc/yum.repos.d itu untuk memberi isi file konfigurasi repositori. Kemudian untuk yang kedua ini sudo set min-i, yaitu untuk perintah menonaktifkan baris mirrorless di semua file repository CentOS yang mungkin tidak lagi berfungsi untuk versi lama. Kemudian untuk yang bagian 3, yang bagian ini, yaitu untuk mengaktifkan yang mengaruh ke file CentOS tempat penyimpanan repository versi lama. Untuk selanjutnya yaitu kita update. Update yang dimaksud ini untuk mengunduh dan menginstal semua pembaruan terbaru untuk sistem operasinya. Setelah update selesai, akan munculnya seperti ini, update. Kemudian untuk perintah selanjutnya yaitu perintah menginstal Nginx.
Di sini karena koneksinya sedang agak bermasalah, jadi ketika kita sedang mengupdate atau sedang menjalankan di bagian putih ini akan seketika akan berhenti. Untuk melanjutkannya bisa kita close, kemudian kita masuk di bagian putihnya lagi. Untuk masuknya, karena kita tadi yang terakhir adalah mengupdate, nah ini untuk bagian awal yang tadi karena koneksinya terkendala, jadi langsung saja ke selanjutnya, yaitu ada menginstal Nginx. Untuk perintahnya sendiri sudo yum untuk selanjutnya yaitu start Nginx-nya atau menjalankan perintah Nginx. Setelah di start, lalu di enable. Tujuannya di enable untuk memastikan Nginx berjalan secara otomatis saat di sistem di reboot. Jika sudah, tahap ketiganya yaitu install dan konfigurasi MariaDB. Untuk perintah menginstalnya dengan sudo yum install MariaDB server mini. Oh salah, tipe MariaDB. Kemudian kita enablekan MariaDB. Di-startkan dulu MariaDB-nya. Jika sudah, yaitu kemudian selanjutnya untuk mengamankan instalasi MariaDB bisa menjalankan dengan perintah sudo mysql secure installation. Ini untuk membantu mengamankan MariaDB dengan menghapus penggunaan anonim, menonaktifkan login root jarak jauh, dan menghapus database test. Untuk perintah ini kita enter, kemudian set root password, kita pilih yes,
masukkan password. Ini juga masukkan password. Remove, yes. Disallow, no. Remove test, yes. Reload, yes. Untuk selanjutnya yaitu kita restart MariaDB-nya. Jika sudah start, kita bisa untuk perintah selanjutnya sudo system enable MariaDB. Jika sudah di enable, untuk tahap selanjutnya yaitu konfigurasi MariaDB, di mana untuk konfigurasinya yaitu login ke MariaDB sebagai root. Untuk perintahnya sudo mysql min root min pack. Ini membuka konsol MariaDB agar diminta memasukkan password root. Nah, ini akan masukkan password bagian root. Tadi kesalahan penulisan password, kita ketik exit. Untuk selanjutnya yaitu instalasi PHP dan konfigurasi. Untuk perintah install PHP, di sini ada beberapa yang harus diinstal. Yang pertama, beberapa modul yang umum digunakan seperti PHP FPM, PHP MySQL ND untuk koneksi ke MySQL atau MariaDB, kemudian PHP GD untuk manipulasi gambar, dan PHP MBString untuk dukungan string multi byte. Ulang dulu, kita enter. Untuk perintah selanjutnya yaitu edit file php.ini. Untuk perintahnya cd/ls, kemudian langsung masuk ke sudo v php.ini. Untuk karena ini sudah masuk ke PHP-nya, php.ini, kemudian kita klik bagian slash, ketik cdi,
dot fix, kemudian enter. Lalu kita pilih ke bagian ini, cgi.fix. Untuk menggantinya atau untuk mengedit bisa klik bagian I, lalu akan muncul bagian bawah yaitu insert. Untuk tanda petik yang di bagian CGI kita hapus. Kemudian angka 1 ini diganti dengan angka 0. Untuk kembalinya bisa klik ESC, lalu save as shift -2, ketik YKEY itu adalah perintah untuk men-save datanya, kemudian kita enter. Tahap selanjutnya yaitu untuk konfigurasi PHP FPM. Untuk di sini yang bagian user dan group kita ganti menjadi Nginx. Sama juga untuk bagian edit, terutama kita klik tombol I. Yang bagian group juga sama, diganti dengan Nginx. Kemudian di bagian listen kita tambahkan var. Bagian ini kita tambahkan untuk www-nya dihapus menjadi php min fpm. Yang terakhir -2 di bagian ke bawah lagi, di bagian listen owner dan group kita hapus tanda titik komanya. Setelah itu kita SC -2 YG. Untuk selanjutnya, perintah selanjutnya yaitu memastikan PHP FPM berjalan dan dilaksanakan pada pod, itu dengan perintah sudo ini untuk bagian yang start, kemudian bagian restart. Lalu bagian enable. Untuk selanjutnya, konfigurasi Nginx untuk PHP, perintahnya cd/etc nginx/conf.d ls, masuk ke dot. Nah, di sini kita ketika sudah masuk ke sudo vdefault.conf, di bagian ini akan kosong. Sebenarnya kita akan isi dengan bagian ini.
server. Untuk di bagian ini, di bagian server name, kita ganti IP kita sendiri. Nah, jika sudah kita ganti IP-nya dan kita wiki, lalu enter. Untuk selanjutnya yaitu perintah selanjutnya yaitu reload nginx. Sudo nginx -s. Tujuan untuk reload itu sendiri yaitu menerapkan perubahan konfigurasi tanpa mematikan server. Kalau sudah, tahap selanjutnya memverifikasi instalasi PHP dengan perintah cd usr/share/nginx ls. Di sini masih kosong, kita isi dengan ESC dulu, insert dulu. Kemudian kita isi dengan php info 2.2 ESC wiki. Jika sudah, kita restart nginx. Restart php fvm. Kemudian kita cek di bagian browser dengan memasukkan IP dulu. Cek halaman .php. Oh, ternyata error. .php-nya kan nginx error. Ternyata di sini saya belum kasih slash di bagian listen. Yang var ini, yang bagian depan kita kasih slash. cd, kita cek lagi ya.
Di bagian sini kita cek. Ini udah user juga udah diganti menjadi Nginx, group juga udah diganti menjadi Nginx, listen var juga sudah diganti. Tadinya kan run php fpm www.sock, sekarang udah ditambah dengan var. Kemudian ada php fpm juga di bagian sini sudah ada tambahan titik koma. Kemudian di bagian listen titik koma udah dihapus, di owner dan group udah dihapus. Kemudian kita start dulu PHP-nya. Ini udah, kemudian restart. Lalu di enable. Selanjutnya itu konfigurasi Nginx untuk PHP. /. Di sini kan sudah kita berikan ya tadi, karena kesalahan tadi kita ulang lagi. Di sini dicek kembali ya, barangkali ada kesalahan. Bagian ini sudah alamat IP-nya. Untuk bagian dapatkan hanya memasukkan alamat IP. Lalu di reload. Share dulu, share baru Nginx ls udah masuk ke bagian HTML. Kemudian kita masuk ke bagian cek halaman PHP. Di sini sudah kita add juga. Bagian Nginx kita bisa di PHP rpm. Kita coba di browser. Nah, ini udah menampilkan. Jadi ternyata untuk kesalahannya tadi yang di bagian sudo v www.conf itu saya kurang bagian slash di bagian var. Dan ini udah tampil untuk bagian PHP-nya. Untuk selanjutnya yaitu memasukkan beberapa file atau menambahkan
Arsha, atau yang pertama kita buka Filezilla. Kemudian untuk di bagian host kita isi dengan IP kita. Untuk username kita pakainya root. Untuk password sama dengan password yang ada di yang tadi kita udah di bagian putih, itu sama juga passwordnya dengan di Filezilla. Portnya 22. Untuk bagian root kita ganti USR share Nginx, enter. Jika sudah, kita ke bagian file untuk download. Nah, ini bagian Arsha, kita drag di sini. Jika sudah, akan muncul seperti ini, arsha.zip di bagian file name, di bagian sininya. Untuk membuka zipnya, kita perintahkan di bagian putih, yaitu dengan sudo kita install dulu bagian zip dengan perintah sudo yum install unzip ini. Lalu perintah cd etc bukan usr strip share Nginx. Kemudian kita unzip file yang sudah kita dimasukkan di Filezilla. Unzip, langsung unzip. Tulis juga nama file yang di Filezilla. Jika sudah seperti ini, kita ke Filezilla, kemudian kita refresh. Nah, otomatis file unzip sendiri akan hilang menjadi file biasa di sini. Kemudian langsung kita rename aja. Untuk rename-nya saya ganti dengan nama domain saya sendiri. Untuk nama domain yaitu peradaban9.my.id. Kita masuk lagi cd /nginx/ .d ls sudo v. Di sini sudo v, kemudian nama domain kita disesuaikan dengan yang ada di Filezilla. Enter. Nah, di sini masih kosong. Kita ambil dari sini. Diambil ya. Di bagian ini kita ganti dengan nama domain
yang ada di FileZilla. Yang di bawah juga sama ini. Yang di bawah juga sama. Jika sudah di SC, kemudian ketik 2 di WG untuk menyimpan. Kemudian untuk perintah selanjutnya sudo nginx min-t. Selanjutnya yaitu sudo nginx min-s coba kita ke cek bagian browser. Nah, di sini sudah muncul. Untuk menghilangkan not secure, kita bisa SSL di bagian putihnya ya. Perintahnya sudo yum install min y. Nah, kita install dulu. Jika sudah, sudo yum install certbot Python 3 min-nginx. Setelah sudah menampilkan bagian arsennya, yaitu untuk menghilangkan not secure, langsung di SSL di putih. Untuk notif seperti ini biasanya di reboot di bagian servernya. Ini yang bagian ini tadi saya sudah di reboot. Coba kita ulangi lagi koneksi ya, dicoba lagi ya, sudo
Nah, ini sedang menginstal. Kemudian sudo install chatbot. Nginx sudo yang install chatbot. Yes. Lalu sudo lalu tulis nama domainnya. Selanjutnya yaitu sudo karena ini emailnya sering digunakan, jadi untuk SSL-nya untuk menggunakan secure-nya tidak bisa dipakai karena udah beberapa kali dipakai emailnya. Itu kita akan menampilkan merpati. Yang pertama kita klik filenya seperti biasa, masukkan IP-nya. Ini merpatinya sudah ada di FileZilla, tadi udah di drag.
Kemudian langsung ke bagian cd usr share nginx. Kemudian kita langsung sudo unzip nama file yang tadi, yaitu merpati.zip. Jika sudah, kita akan membuat virtual hostnya, yaitu dengan cd /nginx/nf.d/ls sudo belum dikasih tambahin nama, yang bagian merpati di restart dulu, kemudian di rename sini sudo merpati sembilan kemudian kita isi dengan kita ganti untuk nama domainnya merpati bawahnya juga sama. Di bawah di samping nginx juga sama diganti. Ada 9.my.id dsc kemudian titik 2 wiki. Kemudian kita sudo nginx mintek nginx -s. Selanjutnya ke FileZilla, kemudian kita ke bagian merpati, klik kedua, lalu cari bagian database-nya, klik 2 kali, config, kemudian klik kanan view edit, kemudian di bagian ini kita kasih password. Untuk ininya http kita hapus.
save. Ya, terus kita conteng bagian finish editing, yes. Selanjutnya kita ke bagian Debiver. Setelah kita klik finish, kemudian ke Debiver. Nah, ya. Sini kemudian di MariaDB, next. Di sini diganti. Nah, ini masukkan IP kita ya. 88. Kemudian passwordnya kita masukkan juga. Lalu kita tes koneksi, berhasil. Oke, klik finish ke database, klik kanan, kemudian di create new database. Di sini kita tulis merpati. Untuk latinnya kita ganti menjadi UTF-8 dan klik OK. Di bagian merpatinya kita klik kanan, kemudian tools, di bagian execute script kita cari merpati SQL nya, open. Oke, kita start. Nah, jika sudah, kita close. Tadi karena kita sudah dicek lagi, ternyata kita belum di reload ya, belum di tes. Kita coba, dan historinya juga sudah tak delete semua. Peradaban. .id. Ini untuk tampilan merpatinya. Mungkin cukup sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.